طيب تسمعون؟ اسمعوا سيد اسمعوا. يا سلام، انقطعت يعني الشبكة غير جيدة هنا. طيب فضائل التauhid ya. Fadailul tauhid katsirah ya. Keutamaan dari tauhid itu banyak ya. Minha di antaranya yang pertama, yaghfirullahu bitauhidi adz-dzunuba wa yukaffiru bihi as-sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala dengan Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang bertauhid, mengampuni semua dosanya, wa yukaffiru bihi sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan segala bentuk keburukan yang ada pada dirinya. Yang mana dalilnya adalah firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fil haditsil qudsi. Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, innaka law ataitani, seandainya engkau meninggal dunia menghadapku, bertemu denganku, biqarabi ardi khataya, lalu membawa dosa sebanyak bumi ini, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, engkau datang kepadaku tapi tidak membawa dosa syirik sedikit pun, la ataituka biqarabiha maghfirah, maka Allah Jalla wa ala akan memberikan ampunan sebesar bumi tersebut. Ini diantara bukti bahwasanya orang yang bertauhid maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yang kedua, yudkhilullahu bihil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang bertauhid ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buktinya apa? Dalilnya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, wajabat lahul jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya tersebut adalah la ilaha illallah, wajabat lahul jannah, maka
Ya, baik. Keutamaan yang kedua yaitu yudkhilullahu bihil jannah. Allah memasukkan orang-orang yang bertauhid ini ke dalam surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid wajabat lahul jannah. Pasti akan masuk ke dalam surga. Imma ayyadkhulal jannah fi awwalihi, ataukah dia masuk ke dalam surga minal bidayah dari awal, atau dia masuk ke dalam surga setelah diprosesnya dosa-dosanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang dia bertauhid kepada Allah wajib baginya masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, at-tauhidu yamna'u dukhulan nar. Orang yang bertauhid maka dia akan terhalang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya orang yang bertauhid dia wajib masuk ke dalam surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril alaihi salam, Jibril mengatakan kepadaku alaihi salam, abshir wa bashir ummatak, ya, bergembiralah dan beri kabar gembira kepada umatmu, annahu man qala la ilaha illallah, bahwasanya orang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qad harramallahu alaihi nar, dan Allah akan haramkan baginya neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mengatakan, man mata la yusyriku billahi syai'a, orang yang dia meninggal dunia tetapi tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, faqad harramallahu alaihi nar, maka Allah haramkan baginya surga, dan maka Allah haramkan baginya neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya, dari dalil-dalil yang kita baca tadi, sifat yang ada di dalam penyebutan kalimat syirik dalam hadis-hadis ini dia bersifat umum. Ya, kita lihat di akhir tadi, man mata la yusyriku billahi syai'a. Kalimat syai'a di situ adalah nakirah yang dia memberikan faedah umum, yaitu dilarangnya kita melakukan kesyirikan kecil, kecil dilarang, besar pun juga dilarang. Kemudian kepada siapapun juga dilarang, kepada nabi, kepada orang saleh, kepada pohon keramat juga dilarang. Karena apa? Karena di sini kalimat syai'a nakiratun tufidul umum, dia memberikan faedah umum, bahwasanya syirik itu tidak diperbolehkan besar maupun kecil, kepada siapapun juga tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya di sini pengarang hafizahullah taala membawakan suatu bahasan yang menarik, yaitu ditulis di sini mal aqidah, ya. Definisi dari aqidah, ya. Al-aqidatu maknaha, aqidah ini artinya adalah ma yasduquhul abdu wa yadinu bihi, apa yang diyakini oleh seorang hamba, wa yadinu bihi, dan dia beragama dengan keyakinan tersebut. Nah, ini pengertian dari al-aqidah, ya. Kemudian di sini, ya, kaifa takunul aqidatu sahihan salimah, bagaimana akidah itu, ya, dikatakan dia akidah yang benar dan akidah yang baik. Apa indikatornya, ya? Wa kaifa takunu batilah wa fasidah, dan bagaimana kita menilai akidah tersebut dia batil atau dia rusak, dia akidah yang batil atau akidah yang rusak. Dari mana kita bisa menilainya sebagai seorang
Ya. Kunul aqidatu sahihatan saliman idza wafaqat ala ma ba'atsallahu bihi rasuluhu wa anzala bihi kutubah. Ya. Akidah yang benar itu atau akidah sahihah yang salimah, akidah yang baik atau yang benar, dia indikatornya adalah idza wafaqat ala ma ba'atsallahu bih. Apabila akidah tersebut selaras sejalan dengan apa yang diturunkan oleh Allah atau apa yang diutus oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa anzala bihi kutubah, dan Allah turunkan di dalam kitabnya. Kalau dia sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah ciri dari akidah yang benar dan akidah yang salimah, yaitu akidah yang baik. Wa takunu batilah wa fasidah idza khalafat lima arsalallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubah. Dan akidah itu dikatakan dia sebagai akidah yang batil atau akidah yang fasidah, akidah yang rusak, apabila akidah tersebut khalafat lima arsalallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubah. Apabila dia menyimpang, ya, berbeda dengan apa yang Allah turunkan kepada para rasul. Itulah beda dari akidah yang benar atau akidah yang salah, ya. Ini sebenarnya ada dua macam, ya, indikatornya. Akidah itu dilihat dari dua sisi pandang, ya, dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang pertama, apabila dia berkaitan dengan permasalahan yang gaib, ya, maka ini timbangannya adalah atau indikatornya kita melihat dia benar atau tidak adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Contohnya, ya, apabila seseorang meninggal dunia, malam pertamanya dia di mana? Ya, ruhnya di mana? Malam keduanya ruhnya di mana? Apakah ruhnya gentayangan di rumah sebagaimana yang banyak diyakini oleh manusia? Maka hal-hal seperti ini dia indikatornya kita mengukur dia benar atau tidak adalah dengan dilihatnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Coba kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, ya, min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Orang yang dia meninggal, maka dia masuk ke dalam alam barzakh sampai hari kiamat. Ini menandakan apa yang diyakini di tengah-tengah masyarakat bahwasanya ruh itu gentayangan, ini tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila akidah tersebut atau keyakinan tersebut dia berkaitan dengan masalah yang tidak ghaib, ya, masalah seperti yang di duniawi ini, maka timbangannya adalah akal kita. Contohnya, tatkala orang mengatakan, ya, bahwasanya kuburan itu atau pohon itu dia keramat, dia bisa memberikan manfaat bagi orang yang mau menyembahnya. Maka kita bisa buktikan dengan akal kita, masuk akal apa tidak? Ya. Coba kita tebang pohon tersebut, bisa tidak dia melindungi dirinya? Ya, tatkala melindungi dirinya saja tidak bisa, ya, apalagi melindungi orang lain. Nah, ini diantara cara kita mengenali atau menilai akidah itu atau keyakinan itu benar atau tidak. Ya, taib. Selanjutnya, mal farqu bainal aqidah wat tauhid, ya. Apa perbedaan antara akidah dan tauhid, ya. Perbedaan antara akidah dan tauhid adalah akidah a'ammu minat tauhid, ya. Kalimat akidah itu dia umum dari kata tauhid, ya. Akidah itu sifatnya umum dibandingkan dengan tauhid. Akidah adalah keyakinan, ya. Keyakinan seseorang itu adalah akidah. Adapun tauhid, ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, satu juz dari permasalahan akidah, ya. Baik hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah, ya. Selanjutnya, ya,
Di sini pengarang hafizahullah taala membawakan ya apa itu ibadah. Apa yang disebut dengan ibadah. Ya. Ibadah secara bahasa lughatan adz-dzullu ya yuqalu tariq mu'abbadun idza kana mudhallalan qad uti'athu al-aqdam ya. Yaitu secara bahasa adalah adz-dzullu ya, menghinakan diri ya, al-khudu' ya, merendahkan diri. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara syariat ya, wa syar'an ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwali wal a'malil batinati wal zahirah. Ya, secara syariat pengertian dari ibadah ini adalah suatu kata yang mencakup di dalamnya segala bentuk yang dicintai Allah wa yardah, dan apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala, minal aqwal, dari perkataan-perkataan, wal a'mal, dari perbuatan-perbuatan, al batinah wal zahirah, baik yang dia nampak maupun yang tidak nampak. Maka seluruh ini dia disebut dengan ibadah. Suatu kalimat yang tercakup di dalamnya apa yang dicintai Allah dan diridai Allah dari perkataan-perkataan, kemudian perbuatan-perbuatan, baik perkataan dan perbuatan tersebut nampak maupun tidak nampak. Ya. Lalu apa macam-macam dari ibadah tersebut? Apakah ibadah itu hanya sekedar ruku dan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma anwa'ul ibadah? Apa macam-macam dari ibadah tersebut? Ya. Anwa'ul ibadah katsirah ya. Macam-macam ibadah ini banyak. Ya, minha di antaranya adalah salah ya. Salat yang kita lakukan itu adalah ibadah. Wasiyam, puasa yang kita kerjakan bagian dari ibadah. Wazakatu wal hajju wa birrul walidain. Ya, orang yang mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah ibadah. Haji ibadah. Wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik adalah ibadah. Makanya kan sia-siakan tatkala kita berbuat baik kepada kedua orang tua, di saat itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sitrul aurah, menutup aurat adalah juga ibadah. Wa du'a'u wa dzikru, doa, zikir, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa dzabhu, kemudian menyembelih juga bagian dari ibadah. Nah, maka hati-hati ya, jangan sampai sesembelihan kita berikan kepada selain Allah. Kenapa? Karena sesembelihan, menyembelih itu bagian dari ibadah. Wa talabul ilmi syar'i, dan antum yang sekarang ini belajar, ini bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Setiap duduknya antum di sini atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para asatidzah, di saat itu pena malaikat berjalan mencatat dari pahala ibadah yang antum kerjakan tersebut, asalkan syaratnya terpenuhi, yang akan kita bahas setelah pembahasan ini. Ya, wa musa'adatul fuqara, ya, membantu orang-orang fakir, wa ghairuha, dan lain sebagainya. Kemudian di antara ibadah yang lainnya yang jarang dipahami oleh orang adalah ya, mentaati larangan Allah. Ini adalah juga ibadah. Tatkala Allah haramkan lalu kita tinggalkan, ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma arkanul ibadah? Apa rukun dari ibadah tersebut ya? Arkanul ibadah thalathah. Rukun dari ibadah tersebut ada 3. Ya, ini rukunnya yang harus ada pada seseorang apabila dia beribadah. Ya. Wahia, dan dia adalah yang pertama al-mahabbah, yaitu kecintaan. Kemudian yang kedua ar-raja, yaitu harapan. Kemudian yang ketiga al-khauf, ya, rasa takut. Nah, apa hubungan ketiga ini? Maka disebutkan di sini ya. Fala yajuzu lil mu'min ay ya'tamida 'ala al-khawfi faqat ya. Seseorang apabila dia beribadah, maka harus ada 3 komponen ini, 3 rukun ini, yaitu mahabbah, cinta kepada zat yang dia ibadahi ya. Kecintaan dia kepada zat yang dia ibadahi. Makanya di dalam kita salat membaca Al-Fatihah itu kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik alam semesta ini, ya, Rabbul alamin. Kalimat alhamdu ya, di situ adalah artinya pujian.
Kenapa tidak pakai kalimat bahasa Arab yang lain yang ada juga artinya pujian? Contohnya adalah as-sana, ya. Kemudian ada lagi al-madhu, ya. Kenapa tidak pakai yang itu? Kenapa harus pakai alhamdulillahi rabbil alamin? Maka alhamdu di situ ada tercakup di dalamnya al-hub, ya, kecintaan. Seseorang yang dia ada pujian ini yang dia dibarengi dengan kecintaan, dan begitulah seharusnya ibadah kita. Setiap kita beribadah diiringi dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu yang tidak boleh tinggal adalah ar-raja, harapan, ya. Di dalam kita beribadah tersebut harus ada yang kita harapkan, ya. Apa yang kita harapkan? Di sini bisa harapan yang dilarang dan harapan yang disyariatkan. Harapan yang dilarang apa? Ya, ingin dipuji oleh orang lain, ya, ingin mendapatkan sanjungan, ini harapan yang dilarang. Namun harapan yang dicintai dan diperintahkan adalah harapan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, harapan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari ibadah yang kita kerjakan. Ini yang dimaksud dengan raja. Kemudian yang ketiga al-khauf, yaitu kita menanamkan dalam hati kita rasa takut, ya, rasa takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala, rasa takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila berkumpul tiga ini dalam amalan seorang muslim, ini adalah suatu nikmat yang sempurna, ya. Di sini dikatakan fala yajuzu lil mu'min ay ya'tamida 'alal khaufi faqat. Tidak boleh seorang mukmin itu dia berpegang pada rasa takut saja. Ya, contohnya dia takut, ya, dia takut akan dosanya, dia takut akan murka Allah, dia takut akan neraka Allah, ya. Takut saja juga dilarang, ya, sampai, ya, hatta yaqnuta min rahmatillah, yang mana rasa takut ini kalau takut saja yang berada di dalam hati, ya, maka ini akan menyebabkan seseorang dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tamida 'ala raja'i faqat, dan juga tidak hanya berpegang kepada harapan saja, ya. Dia berharap terus, berharap doanya dikabulkan, berharap pahalanya melimpah, berharap dia dimasukkan ke dalam surga. Cuma harapan saja ini juga tidak diperbolehkan. Hatta ya'mana min adzabillah. Seseorang yang dia banyak harapannya, maka dia akan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia bergandengan keduanya, rasa takut seseorang kepada azab Allah, kemudian dan harapannya kepada pahala yang Allah janjikan terhadap ibadah yang dia kerjakan tersebut, ya. Bal yakunu khaifan rajian, ya. Maka hendaklah dia takut dan juga berharap atas pahala yang Allah janjikan. Ya khafu adabah wa yatrukul ma'asi, ya, dia takut akan azab-azab Allah dan dia meninggalkan maksiat-maksiat tersebut, ya. Wa yabta'ida anha, dan dia menjauhi kemaksiatan. Wa yarju rahmatah, lalu dia mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'malu bi ta'atihi azza wajal, lalu dia mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan landasan tersebut, dengan landasan dia cinta kepada Allah, dia berharap akan pahala dari perbuatan tersebut, lalu dia takut seandainya dia tinggalkan ibadah itu, dia takut akan dihisap akan umurnya, dan dia takut akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana dalilnya? Apa landasannya? Ya, maka di sini landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura, ya. Orang-orang yang yang kalian berdoa kepadanya, kalian meminta kepadanya, ya. Orang-orang tersebut mereka itu yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah, mereka meminta, ya, atau mengharap kepada Tuhan mereka, mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah, mana di antara mereka ini yang paling dekat, ya, aqrabu, ya, wa yarjuna rahmatah, dekat dengan Allah, wa yarjuna rahmatah, mengharapkan, ya, rahmat dari Allah. Ini yang pertama, dalil sebagai raja. Kemudian yang kedua, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala.
Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Allah itulah yang harus ditakuti. Ya. Baik. 20-50 ya. Kita sambung sedikit ya karena kita telat masuknya tadi ya. Baik, selanjutnya adalah di sini ya. Setelah disebutkan di sini tentang rukun-rukun dari ibadah ya. Maka selanjutnya disebutkan di sini adalah ma syurutu qabulil ibadah. Apa syarat ya diterimanya ibadah tersebut ya. Ini yang kita sebutkan tadi, apabila seseorang dia beribadah kepada Allah ya dan dia melengkapi syarat ini, maka ibadahnya seperti yang antum kerjakan, antum belajar ini ya, asalkan syarat ini terpenuhi, maka pena yang mencatat akan pahala ya, maka yang mencatat pahala bagi antum akan terus berjalan mencatat ya, tangannya akan terus mencatat ya, dengan syarat dua dari syarat ini terpenuhi. Ya, apa syaratnya? Innal ibadata la tuqbalu illa bi syartain. Ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat berikut ini. Syarat yang pertama adalah al-ikhlasu fiha lillahi azza wa jal, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah kita sebutkan ya. Maksud ikhlas di sini adalah ibadah yang kita kerjakan, kita tujukan atau kita niatkan hanya kepada Allah. Bukan makna ikhlas sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang awam ya, yang mana mereka mengatakan ikhlas itu tidak boleh kita mengharapkan pahala. Nah, ini salah, ini keliru. Ya, bahkan sudah kita sebutkan tadi, di antara rukun ibadah itu adalah kita raja, adanya sifat raja, sifat pengharapan terhadap pahala yang Allah janjikan, pengharapan terhadap surga yang Allah janjikan. Kita dibolehkan mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Tatkala seseorang hanya berharap balasan dari apa yang dia kerjakan hanya kepada Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali liya'budu, ya, kalian beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Tidak cukup hanya beribadah saja, tapi di dalam ibadah tersebut harus ada sifat ikhlas, harus ada sifat tauhid ya, mengesahkan Allah di dalam ibadah tersebut. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan al-ibadatu la tusamma al-ibadata illa ma'at tauhid. Ya, ibadah itu tidaklah dikatakan dia ibadah kecuali ada ikhlas di dalamnya, ada tauhid di dalamnya, ditujukan hanya kepada Allah. Ya, kama anna shalah la tusamma salata illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidaklah seseorang dikatakan dia salat tatkala dia tidak berwudu ya. Orang dikatakan dia salat apabila dia berwudu. Begitu juga dengan orang yang ibadah. Dia tidak dicatat sebagai ibadah dan dia tidak masuk ke dalam catatan ibadah kalau tidak ada ikhlas di dalam ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua ada al-mutaba'ah. Mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah la yaqbalu minal amali illa al-muwafiqa li hadyi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-mutaba'ah mengikut ya, mencontoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha la yaqbal, sesungguhnya Allah tidak akan menerima minal amali illal muwafiqa li hadir Rasul, kecuali amal-amal yang sesuai dengan petunjuk Rasul, ya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang, apa yang dibawa oleh Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fakhudhuh, ambil semuanya, wa ma nahakum anhu fantahu, adapun yang dilarang maka tinggalkan ya. Dan Nabi juga mengatakan ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang mengerjakan amalan tidak ada contohnya dari kami ya, laisa alaihi amruna,
Ya, amruna di situ adalah perkara kami, yaitu perkara agama ini, yang membuat amalan di antara perkara agama, bukan perkara dunia. Di situ ada kalimat amruna, perkara agama yang dibikin-bikin, tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya. Kita ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh, tidak akan diterima. Sesuai dengan contoh tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Maka harus sejalan keduanya. Tatkala seorang beramal, maka harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi dan niatnya ikhlas ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol Tri Satria Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ada satu pertanyaan. Siapa mereka yang disebut dengan ahlul fatrah? Apakah orang-orang ahlul fatrah ini dosa-dosanya tidak dianggap atau mereka nanti dibangkitkan dan diuji oleh Allah di akhirat? Lalu yang kedua, Ustadz, bagaimana tentang orang-orang yang tidak belajar ilmu agama, lalu jatuh kepada penyimpang akidah dan tauhid, Ustadz? Apakah mereka tetap dikenakan hukum seperti mereka melakukan kekafiran atau kekufuran yang besar, Ustadz? Apakah mereka dihukumi kufur akbar ataukah mereka diberikan keringanan atas kejahilan mereka, Ustadz? Baik. Baik. Yang pertama, apakah itu disebut dengan ahlul fatrah? Ya. Fatrah itu adalah atau dalam bahasa Arabnya zaman, ya, sama dengan kalimat zaman, ya. Nah, bagaimana ya fatrah itu bahasa Arab, ya, yang artinya juga zaman, ya. Bisa antum pakai dalam percakapan, ya, fatrah, ya. Fatratul ula, ya. Waktu atau zaman pertama, ya. Ya, fatrah, ahlul fatrah atau yang maksud di dalam kalimat ahlul fatrah ini adalah waktu yang renggang antara Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana di masa itu belum diutusnya rasul, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masih belum diutus. Nah, bagaimana kondisi orang-orang ini, ya? Apakah mereka mengikut kepada syariat sebelumnya atau mereka bebas, ya, berbuat kesyirikan, lalu Allah akan biarkan atau Allah akan ampuni. Nah, ikhwani, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, wallahu taala a'lam, ya. Yang pertama, kita bisa melihat dari dilalah-dilalah yang ada dari kenyataan, ya, waqi'iyah yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasanya orang-orang di zaman tersebut, kaum musyrikin, mereka menisbatkan diri mereka kepada millati Ibrahim, ya, kepada agama kakek mereka, yaitu Ibrahim, ya, yang mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sangat menyerukan tentang tauhid, ya, sangat menyerukan kepada tauhid. Makanya Allah berkali-kali mengulang kalimat Hanifah, ya, di dalam Al-Qur'an, ya. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka menisbatkan dengan Ibrahim, sementara Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, melenceng dari kesyirikan, ya, yaitu condong kepada tauhid, ya, jauh dari kesyirikan. Ya, kemudian hadirin wal hadirat, adanya orang-orang di situ, ya, Nabi sebutkan tentang Amr bin Luhail, ya, seseorang yang membawa berhala ke jazirah Arab, ya. Nabi mengatakan, sesungguhnya aku melihat Amr bin Luhai, ya, beliau ini yajurru qasbahu finnar, ya, dia beruraian ususnya di dalam neraka. Kalaulah disebutkan di fatrah tersebut, ya, Nabi di saat itu belum diutus. Kalau seandainya dia termasuk sebagai ahlul fatrah, otomatis dia tidak diadab. Tetapi Nabi mengatakan yajurru qasbahu finnar, ya, Allah menampakkan kepada Nabi ususnya keluar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi, ya, sebagaimana orang-orang yang berada di jalan yang lurus di zaman tersebut, ya, yang masih berpegang kepada agama
sebelum mereka, ya, dan masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sebagaimana tsabata fi sahihil Muslim, yang jelas di dalam sahih Muslim, Nabi menceritakan bagaimana ibunya, ya, tatkala Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kubur ibunya, fa'adina li, Allah mengizinkan kepadaku. Kemudian Nabi meminta izin untuk mendoakan ibunya, lalu Allah Subhanahu wa taala melarangnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang, ya, memintakan ampun kepada orang musyrik, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Ya, kita tidak punya waktu yang panjang, ya. Sangat ingin rasanya membahas perkara-perkara seperti ini, memberikan kejelasan kepada antum, ya, tapi waktu kita terbatas. Kemudian yang kedua, ya, yang tadi ditanyakan, bagaimana orang yang dia tidak belajar ini? Apakah dia diampuni atas dosa-dosa yang dia kerjakan, kelalaian yang dia kerjakan, seperti orang-orang yang sibuk di pasaran itu, ya, yang dia tidak tahu dengan perkara Islam, perkara agamanya. Nah, orang-orang seperti ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, tatkala menjelaskan perkara ini, beliau mengatakan, ya, dia dibentuk atas dua hal, ya, dikelompokkan kepada dua hal. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang tidak bisa belajar, lalu tidak ada kesempatan baginya untuk belajar agama, dan juga tidak ada orang yang bisa mengajarkan agama kepadanya. Ya. Artinya apa? Dia tidak punya kesempatan untuk belajar agama. Di kampungnya tidak ada wasilah yang untuk belajar, dia handphone tidak punya, jaringan tidak punya, kemudian ustadz pun yang mengajarkan juga tidak ada, ya. Orang seperti ini, ya, maka apabila dia meninggal dunia, ya, lalu dia melakukan kesyirikan, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan baginya untuk belajar. Dia sudah berusaha tapi dia tidak dapat kesempatan tersebut, ya. Tidak ada HP untuk buka YouTube belajar agama, kemudian ditanyai, bahkan Syekh mengatakan seandainya ada ustadz di situ, ya, tapi ustadz tersebut satu-satunya dan yang dia ajarkan adalah perkara bid'ah dan perkara kesyirikan, maka dia tetap mendapatkan ampunan, melainkan ustadz tersebut yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini, wasilah terbuka seluruhnya. Kita bisa belajar melalui media sosial, kemudian kita bisa mendatangi majelis ilmu. Ada peluang untuk seseorang belajar, terbuka besar peluang tersebut. Maka orang seperti ini, walaupun dia tidak tahu dengan perkara yang mana yang syirik, yang mana yang tauhid, lalu dia meninggal di atas kesyirikan, Allah tidak akan mengampuninya. Mana dia tidak akan dihisap atas perkara syirik yang dia kerjakan, walaupun dia tidak tahu. Dia mengerjakan kesyirikan karena tidak tahu misalnya, tapi dia punya peluang untuk belajar, tapi dia malas belajar. Orang seperti ini tetap mendapatkan apa yang dia kerjakan. Wallahu taala a'lam. Baik, selanjutnya Iqbal Mafhum? Farazi. Mafhum? Fahimtum? Nah, insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Anda Said? Iya Ustaz. Ya, baik. Jadi ada seorang, dia itu berbuat kesyirikan, beribadah kepada kuburan. Nah, di sisi lain dia itu juga mengemban sebagai imam masjid. Nah, jadi dia kesehari-harinya itu dia sebagai imam. Bagaimana posisi kita sebagai makmum ketika kita tahu jelas dia itu beribadah pada kuburan, atau misalnya dia dukun, dia beribadah kepada kuburan, bagaimana posisi kita sebagai makmum? Apakah sholat kita sah, dan bagaimana status si imam tadi Ustaz? Apakah dia dihukumi kafir atau gimana Ustaz? Syukron Ustaz. Baik. Ya. Nah, salat seperti ini, ya, imam seperti ini, ya, maka solusi yang pertama adalah kita sebagai jamaah cari tempat salat yang lain. Ya, inna ardallaha wasi'ah. Ya, sesungguhnya bumi Allah ini luas, ya. Di mana-mana ada masjid, cari tempat salat yang lain. Ya. Ini yang paling selamat.
Adapun statusnya seseorang salat di belakang ahlul bid'ah, contohnya orang-orang yang mengerjakan bid'ah misalnya. Kemudian orang-orang seperti ini ya kalau kita salat di belakangnya, salat kita tetap sah. Salat kita tetap sah. Tapi sebaiknya adalah kita cari tempat salat yang lain. Cari tempat salat yang lain. Dan orang seperti ini dia tidak layak sebagai imam. Ya, adapun salat kita sebagai jemaah tetap sah. Adapun posisinya sebagai imam dia tidak layak sebagai imam, dia berdosa atas perbuatan tersebut. Kemudian alangkah baiknya bagi kita mencari tempat salat yang lain. Kemudian bagaimana status orang ini? Apakah dia kafir? Apakah dia muslim? Ya, wallahu taala alam. Ya, sesungguhnya ikhwan hadirin wal hadirat, apa yang kita pelajari dari faedah-faedah syariah ini, ya, pertama adalah kita tidak mematoknya atau memasangnya kepada orang lain. Ini yang pertama. Ya, terlebih dia masih hidup. Ini harus kita perhatikan. Tatkala kita belajar tentang kaidah kesyirikan, orang yang seperti ini dia syirik, orang yang seperti ini dia syirik, ya, maka kita tidak memasangkannya kepada seseorang tersebut, menghukumi dia syirik, menghukumi dia kafir. Ini perkara yang berat ya ikhwah, ya. Kita harus tegakkan hujjah terlebih dahulu. Kita harus sebutkan kepada dia, kita harus jelaskan kepada dia. Jangan dia mengerjakan itu gara-gara tidak tahu. Ya, ini susah. Memvonis seseorang dia syirik, memvonis seseorang dia kafir, ini perkara yang tidak mudah. Adapun tugas kita adalah ya menjelaskan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang syirik. Perkara ini adalah perkara yang kafir. Perkara ini adalah perkara yang membatalkan keislaman. Itu kita jelaskan. Adapun status orang tersebut, wallahu taala alam, mana tahu, kita tidak tahu, ya. Jangan-jangan besoknya dia taubat kepada Allah, ya. Ingatlah ikhwah yang dimuliakan Allah, bahwasanya Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Ya, bukan sekarang. Sekarang kita ahli tauhid, wal iyadu billah, kita di akhir hayat kita melakukan kesyirikan, berlindung kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada afwan ya, keluar tadi. Ya, itu mungkin ya habis waktunya gimana? Iya, udah sudah habis, Ustaz. Ajibu ya ikhwah. Ya. Gimana ini? Habis waktunya atau Sudah habis, Ustaz. Sudah wafat, Ustaz. Boleh ditutup, Ustaz? Boleh anak tutup, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah.
pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penyempurna, mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua